Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Bu Guru berharap anak-anak semua dalam kondisi yang sehat walafiat sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan lancar dan bisa menyerap dengan sebaik-baiknya. Kali ini anak-anak akan belajar bersama Ibu Nurul Inayati, yaitu tentang gangguan pada sistem peredaran darah. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah anak-anak bisa mengetahui macam-macam gangguan pada peredaran darah manusia serta hal-hal yang dapat menyebabkan gangguan-gangguan tersebut. Adapun tujuan yang kedua yaitu anak-anak bisa mengidentifikasi sebuah pantun dengan benar. Pada pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari tentang organ-organ peredaran darah manusia yang terdiri dari paru, jantung, dan pembuluh darah. Ketika kita tidak bisa menjaga kesehatan dengan baik, kita bisa mengalami beberapa gangguan. Gangguan itu bisa berupa gangguan peredaran darah keturunan dan non-keturunan. Untuk yang pertama adalah gangguan peredaran darah non-keturunan. Di antaranya adalah anemia, tekanan darah rendah atau hipotensi, tekanan darah tinggi atau hipertensi, kanker darah atau leukemia, dan jantung koroner. Sementara itu untuk gangguan peredaran darah yang disebabkan adanya keturunan adalah hemofilia dan thalassemia. Sekarang kita akan mencoba mempelajari satu persatu dari gangguan darah tersebut. Yang pertama adalah anemia. Anemia disebabkan oleh kurangnya sel darah merah dalam tubuh. Gejalanya adalah mudah lelah, pusing, wajah terlihat pucat. Pencegahannya yaitu dengan mengkonsumsi makanan yang kaya akan zat besi seperti bayam, kangkung, telur, dan lain-lain. Di sini diperlihatkan bahwa pada penderita anemia memiliki jumlah sel darah merah yang lebih sedikit dibanding pada orang normal. Yang kedua adalah tekanan darah rendah, yaitu tekanan darah pada pembuluh arteri menurun di bawah 90/60 mm Hg. Angka 90 di sini menunjukkan tekanan darah saat jantung berkontraksi. Angka 60 menunjukkan tekanan darah saat jantung berrelaksasi. Faktor penyebabnya adalah usia, kondisi cuaca, efek samping obat-obatan yang kita konsumsi. Yang ketiga, tekanan darah tinggi, yaitu meningkatnya tekanan darah pada pembuluh arteri yang meningkat di atas 120/90 mm Hg. Angka 120 menunjukkan tekanan darah saat jantung berkontraksi.
Angka 90 menunjukkan tekanan darah saat jantung berelaksasi. Faktor penyebabnya adalah usia, stres, gaya hidup yang kurang sehat, seperti banyak makan makanan berlemak atau kurang berolahraga. Yang keempat adalah leukemia atau kanker darah. Hal ini disebabkan karena sel darah putih dalam darah lebih banyak daripada sel darah merah. Sel darah putih inilah yang akan memakan sel darah merah sehingga tubuh kekurangan sel darah merah. Dalam gambar diketahui bahwa sel darah merah pada penderita leukemia lebih sedikit dibandingkan sel darah merah pada manusia normal. Yang kelima adalah jantung koroner, yaitu penyumbatan pada pembuluh darah oleh berbagai macam zat, misalnya lemak dan zat kapur. Gejalanya adalah sesak napas, nyeri pada bagian tertentu, dan cepat lelah. Di sini diperlihatkan ada pembuluh darah yang semakin menyempit karena adanya tumpukan lemak dan zat kapur pada pembuluh darah tersebut, sehingga aliran darah ke jantung menjadi terhambat. Saluran arteri koroner tersumbat lemak, aliran darah terhambat, yang mengakibatkan mematikan jaringan sel-sel otot jantung atau nekrosis. Sekarang kita menginjak pada penyakit gangguan peredaran darah yang disebabkan oleh keturunan, yaitu hemofilia. Hemofilia adalah darah sukar membeku karena tubuh kekurangan protein yang ditubuhkan dalam proses pembekuan darah. Yang kedua adalah talasemia. Talasemia adalah kelainan pada darah yang tidak bisa memproduksi cukup hemoglobin. Hemoglobin adalah protein pembentuk sel darah merah yang berguna untuk mengikat oksigen dan membawanya ke seluruh tubuh. Gejalanya adalah merasa lelah, lemah, hingga sesak napas. Ini bisa diperlihatkan susunannya antara para penderita thalassemia dengan para penderita dengan manusia normal. Setelah kita mempelajari tentang gangguan peredaran darah, sekarang kita akan mengulang kembali pelajaran kemarin, yaitu tentang pantun. Kita akan berinjak pada muatan bahasa Indonesia. Pengertian pantun. Pantun adalah jenis puisi lama yang masih terkenal sampai sekarang. Pantun berasal dari bahasa Minangkabau patuntun yang artinya penuntun. Ciri-ciri pantun dapat didefinisikan sebagai berikut. 1. Setiap bait terdiri dari 4 baris. Setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 subkata. Bersajak silang atau ABAB. Baris 1 dan 2 disebut sambiran dan baris 3 dan 4 disebut isi. Sekarang akan berikan contoh sebuah pantun. Sore hari berawan hingga jelas terlihat di atas bukit. Jika kesehatan tidak dijaga, tubuh akan mudah sakit.
Dari pantun tersebut dapat kita identifikasikan sebagai berikut. Yang pertama adalah jumlah barisnya ada 4. Betul? Kemudian yang kedua kita akan mengidentifikasi suku katanya. Baris pertama, sore hari berawan jingga, 9 suku kata. Jelas terlihat di kaki bukit, 10 suku kata. Jika kesehatan tidak dijaga, 11 suku kata. Tubuh akan mudah sakit, 8. Semua dari baris-baris tersebut terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Ciri yang ketiga, pada baris 1 diakhiri dengan kata jingga. Pada baris ketiga, dijaga. Pada baris kedua, bukit. Pada baris keempat, sakit. Di sini jelas sekali bahwa sajak dari pantun tersebut adalah A, B, A, B. Yang mana bunyi akhir baris pertama sama dengan bunyi akhir baris ketiga. Bunyi akhir baris kedua sama dengan bunyi akhir baris keempat. Kemudian sampiran dari pantun tersebut terdapat pada baris 1 dan 2. Sore hari berawan jingga, jelas terlihat di kaki bukit. Untuk isinya terdapat pada baris ketiga dan 4, yaitu jika kesehatan tidak dijaga, tubuh akan mudah sakit. Sekarang Bu Guru akan menyajikan sebuah pantun dan identifikasikanlah pantun berikut. Jalan-jalan ke Gunung Pancar, sampai di sana melihat-lihat. Peredaran darah akan lancar jika kita bergaya hidup sehat. Identifikasikanlah pantun berikut seperti yang Bu Guru contohkan tadi. Berapa jumlah barisnya? Berapa jumlah suku kata per barisnya? Apa sajaknya? Pada baris berapa sampirannya? Dan pada baris keberapa isinya? Anak bisa kan? Demikian pembelajaran kita kali ini. Kita akan melanjutkan di kesempatan berikutnya. Semoga bermanfaat ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, share, dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan video terbaru kami.